yang gue respect, yang pertama yaitu sekecil apapun anak-anak di sini, mereka itu tahu gitu kalau buang sampah itu memang ke tempat sampahnya. Sampah itu bersih. Mereka menyediakan tempat sampah yang bersih dan bagus gitu. Dan gue respect sama orang Malaysia yang ketiganya itu orang tua. Tidak terlalu digunakan untuk di rumah, maka mereka tidak terlalu akan ambil. Contohnya, Untungnya kemarin dikasih complimentary juga dari Batik Air, so thank you for the good. Oke, jadi di rooftop ini kita foto-foto aja karena view city light itu cantik banget. Cuman kemarin tuh kayak I thinking about you, and I think I have to listen because halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi kepada Sari pula, ke channel Sari maksudnya. Oke. Apa kabar teman-teman? Sari doakan kalian tetap dalam keadaan sehat ya, tetap semangat untuk kalian yang berpuasa, dipermudahkan segala urusannya, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Pai, salah satu kakak ini dia datang ke Malaysia dan dia melihat kehidupan yang ada di sini. Katanya ada beberapa hal yang membuat dia tuh respect kepada Malaysia dan juga orang-orang di sini. Nah, apa yang dia lihat itu menjadi contoh juga yang baik dan yang dia lihat mau dia sharing kepada kita semua. Oke teman-teman, kira-kira apa-apa saja itu? Nah, seperti apa? So, mari kita tonton video ini. Cium. di sini gue mau cerita ya. Gue kan di Malaysia ini udah berbulan-bulan, terus gue mengamati kehidupan orang-orang Malaysia. Dan ada banyak hal yang gue respect dari mereka, ada banyak hal juga yang gue nggak respect dari mereka. Itu normal ya, karena semua orang itu pasti punya kesalahan dan negara itu semuanya tidak sama. Dan dari pandangan kita di luar, negara ini sangat baik, ramah dan segala macamnya. Tapi ketika kita udah masuk ke dalam negara itu sendiri, kita pasti tahu kalau misalnya ada hal yang kita tidak suka dan ada hal yang kita sangat suka dalam hal itu kan. Nah sama juga kayak di sini. Jadi yang di sini gue ambil, gue respectnya, bukan yang tidak sukanya, karena itu normal menurut gue. Yang pertama yang gue respect, yang pertama yaitu sekecil apapun anak-anak di sini, mereka itu tahu gitu kalau buang sampah itu memang ke tempat sampahnya gitu kan. Mereka sediakan tempat sampah di depan rumah mereka, di balik pagar gitu, untuk semua orang bisa buang sampah tersebut ke sana. Dan tempat sampah itu bersih. Mereka menyediakan tempat sampah yang bersih dan bagus gitu. Dan semua rumah tempat sampahnya sama. Dan mungkin itu adalah ketetapan daripada kerajaannya dia gitu kan. Terus yang kedua, lelaki dengan perempuan itu tidak boleh bersentuhan selain muhrim ya. Kalau tidak muhrim itu tidak boleh bersentuhan. Sekeji dan sejahat apapun orang tuh, dia paham kalau lelaki dan perempuan itu tidak boleh disentuh. Contoh kecilnya, gue kasir dan gue ngebaliin kembalian orang gitu kan. Dan itu tidak gue kasih langsung ke tangannya, melainkan gue taruh di atas meja, pas itu dia ambil sendiri. Terus yang ketiga, gue respect sama orang Malaysia yang ketiganya itu orang tua. Gue di sini kerja macam-macam. Terkadang gue kerja jadi kasir, terkadang gue kerja jadi waiters, terkadang gue kerja jadi tukang masak. Yang gue respect itu orang tua sekalipun dia paham. Ketika mereka belanja, dan gue sebagai kasir sekarang nih, ketika mereka belanja, mereka paham kalau misalnya plastik itu tidak terlalu digunakan untuk di rumah, maka mereka tidak terlalu akan ambil. Contohnya, dia beli barang nih 3 jenis gitu, istilahnya kita perlu gitu untuk kasih dia plastik gitu kan. Terus gue bilang, mau plastik nggak? Dia selalu jawab nggak usah, karena mereka masih bisa mengcover dengan tangan mereka sendiri gitu kan. Terus mereka nggak perlu ambil itu. Nanti gue bakalan bikin video tentang itu. Dan kemudian yang keempat yaitu mereka tidak pernah dan tidak boleh untuk berduaan dengan lawan jenis kan, meskipun itu dalam perjalanan yang sejangkal pun. Itu kan gue pergi ke pasar sebentar aja gitu, numpang dong gitu kak, itu nggak boleh. Mesti ada orang lain lagi di dalam itu. Dan itu jadi bahan yang sangat sensitif. Dan gue pernah dengar cerita dari teman gue, dia pacaran sih, belum menikah, masih pacaran mereka kan. Terus cowoknya ini kecelakaan, dan ceweknya ini nggak tahu mau pergi ke hospital itu sama siapa. Dan kemudian teman cowoknya ini nganterin gitu kan. Terus dia minta maaf, aku minta maaf tahu, karena aku nganterin awak tapi tak ada kawan saya. Nah,
macam tuh. Jadi mereka tuh merasa bersalah ketika mereka melanggar sesuatu etika yang menurut kita itu normal gitu kan. Nah, itu tadi ya kakak ini beberapa hal yang dia kaji, dia lihat menurut pengalamannya yang dia respect terhadap orang-orang di Malaysia. Yang pertama tadi dia katanya sini anak-anak kecil pun tahu itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini memang sudah diajarkan sejak dini lagi untuk disiplin, untuk menjaga kebersihan ya. Memang kalau ada sampah dibuang ke tong sampah ya, daripada sekolah lagi, disebabkan adik Sari pun sekolah di sini. Sari lihat dia perilakunya, disiplinnya. Sari pun tengok itu. Bab selanjutnya tadi yang kedua itu tidak boleh bersentuhan ya kalau bukan muhrim. Itu pun Sari tahu juga kalau kita lelaki dan perempuan berjabat tangan saja, apalagi orang Melayu, Muslim gitu ya, tidak dibenarkan ya teman-teman. Mungkin hanya macam ni saja salamnya gitu, tanda hormat ya. Untuk bersentuhan tak boleh ya. Mungkin kita kalau Indonesia gitu sebetulnya tak boleh kan, tapi Sari lihatlah ke artis-artis siapapun, kebanyakan kita hal normal itu, padahal memang mungkin kalau di agama itu tidak diperbolehkan, tapi dunia nyata Sari lihat ada banyak juga yang macam itu, boleh berjabat tangan, ada juga yang peluk. Itu kenapa kalau dekat potongan-potongan video daripada Indonesia yang macam artis lelaki sama perempuan, ada yang peluk padahal dia punya istri ada, dia punya suami ada gitu. Ada juga yang cipika-cipiki. Nah, ramailah itu Sari lihat teman-teman Malaysia yang berkomentar ya. Itu tadi ya, sebenarnya Sari pun banyak juga hal yang membuat Sari respect kepada di sini. Contohnya Sari pun baru saja bawa kereta di Malaysia ini. Sari banyak sangat mempelajari orang-orang Malaysia jika berkendara, pengemudinya ya. Dan hal-hal positif yang Sari juga ambil dan contoh juga untuk kehidupan. Good job! Oke teman-teman, hal baik kita juga bolehlah untuk kita contoh, untuk kita tiru, betul tak? Teman, itu tadi ya. Nah, kali ini ada satu video ini 4 hari di Kuala Lumpur. Kakak cantik ini dia jalan-jalan di sini. Nah, ada sesuatu yang akan dia bagi tahu kepada kita. Kuala Lumpur vlog. Hi guys, welcome back to my channel and welcome to my Kuala Lumpur vlog. As you guys seen from my previous video, aku dari Medan tuh mau lanjut langsung ke Kuala Lumpur. If you guys haven't seen it yet, here's some clip from my previous video. Terus tiba-tiba waktu lagi sarapan ada notif kayak gini dari Batik. Jadi pesawat kita delay sampai jam 2 siang gitu. Kita tetap aja lanjut, tetap ke bandara dulu karena kan kita perlu ke imigrasi dan segala. Nah, ini sekarang aku udah di bandara dan udah masukin bagasi. Sekarang kita mau lewatin imigrasi dulu karena ternyata nggak hoax ya guys, kita beneran di delay sampai jam 2 siang. Terus aku lihat di flight details gitu, ternyata memang flight kita tuh nggak ada karena udah di delay gitu kan guys. Akhirnya untuk nunggu flight kita sekitar 3-4 jam ke depan, kita ke Safir Lounge. Ini adalah lounge yang ada di dalam international terminalnya Kuala Namu. Medan ya. Nah, kita di sini kayak sambil nunggu karena di sini ada buffet makanan juga, all you can eat, dan tempat nunggu ya tuh enak karena kalau misalnya di luar tuh kurang enak kan tempat duduknya. Akhirnya kita ke dalam sini karena kita bisa nyantai-nyantai juga dan view dari ruangan kita tuh bagus banget. Oke, jadi mungkin aku sekalian tour aja dari Safir Lounge yang ada di Kuala Namu ini ya guys. Makanannya tuh banyak ya, tadi aku lihat ada makanan berat, di sini juga ada makanan snack-snacknya, ada bolu-bolu, ada cereal juga, pokoknya
toiletnya banyak banget, dan di sini juga ada private restroomnya. Cuman pas kemarin aku di sini tuh toilet yang perempuannya rusak, jadi mungkin kalau misalnya tim Safari Lounge ada nonton ini bisa untuk dievaluasi ya. Nah kalau ini ruangan tempat kita nunggu flightnya, jadi di dalam Safari Lounge itu ada beberapa ruangan lagi gitu. Sambil nunggu boarding, ini aku sambil nonton drakor aja karena nggak tahu lagi mau ngapain, dan juga aku pasti makan juga pas udah rada siang. Terus ini kalian bisa lihat view dari ruangan itu bagus banget. Menjelang jam 2 ini aku kayak nggak dapet informasi apa-apa tentang boarding pesawat aku. Akhirnya aku datengin flight information ya guys. Ternyata pesawat kita delay lagi sejam, jadi jam 3 kita baru berangkat, dan ini jam setengah 3 kita baru mau boarding. Untungnya kemarin dikasih complimentary juga dari Batik Air, so thank you for the good faith. And here we are taking off to Kuala Lumpur. Finally ya, after banyak jam delay, akhirnya flight to Kuala Lumpur. Oh. So here we are, finally arrive at Kuala Lumpur International Airport. Sebenarnya aku udah beberapa kali ke Malaysia karena aku suka banget untuk kulineran, wisata kuliner di sini. Cuman sedih aja karena delay, jadi waktu kita untuk explore hari ini tuh berkurang banget. Anyway, ini dia KLIA. Aku rada kaget karena udah lama banget gak kesini, dan ternyata sekarang udah bagus banget airportnya dan rapih banget, besar banget. Wow, ternyata bukan first time ya. Sudah banyak banget. Banyak kali Ada juga Hermes, pergi sini. ada Bulgari, terus ada perfume and cosmetics juga. Kayak ini duty free deh di dalam sini tuh pasti. So cool. Ada Sony, Giorgio Armani. Lumayan banyak store-nya. Dan di sini ada taman gitu guys di dalam. So cute. Oke, sekarang kita mau ke imigrasi dan ngambil bagasi. Cuman ini tuh kita harus kayak pindah gedung gitu loh guys. Jadi si KLIA ini ternyata emang besar banget. Jadi kita harus naik bus dulu untuk ke gedung dimana itu arrival hall dan juga imigrasi, terus bagasi kita juga di sana. Sejujurnya ini adalah first experience aku naik bus di KLIA karena aku nggak tahu kalau misalnya ternyata bandaranya tuh sebesar ini sampai harus naik bus. So ini kita ada di arrival hall, terus kita langsung aja lanjut ke imigrasi karena imigrasi super panjang banget. Kayak kita tuh ngantri sampai sejam. Cuman meeting aku sama ayah aku tuh ke priority lane karena meeting aku kan udah termasuk golongan senior, jadi takutnya nanti terlalu kecapean kalau lewat regular lane. Setelah itu kita langsung aja cari koper kita dan kita baru deh langsung keluar. Nah karena kemarin kita ramean, tadinya tuh kita mau grab kayak 2 mobil gitu, tapi kan kita bawa banyak banget koper. Akhirnya kita sewa elf gini yang ada di airport secara langsung supaya kita barengan semua, karena kan kita ramean juga, dan supaya barang-barangnya nyatu semua gitu ya, nggak kepisah-pisah. Oke. Oh, ramai-ramai. Kira 2 orang saja tadi. Perempuan. Ini kita udah sampai di tempat kita bakal nginep 4 hari 3 malam di sini, yaitu di The Face Suites di gedung Platinum Suite 1 ya guys. Ini kita di lantai 10 dan kita tuh kayak pesen 2 kamar gitu, dan ini bentuknya adalah apartemen. Kita pesen 2 kamar dan dua-duanya adalah 2 bedroom apartment. Jadi ini yang kamar aku bareng sama sepupuku. Jadi ini kamar yang pertamanya, master bedroomnya. Sebelum kita bersih-bersih, walaupun ini udah malam, aku mau naik dulu ke rooftopnya, ke skydecknya Face Suites. Ini tuh bener-bener favorit banget karena ada infinity pool di sini. Aku tuh udah 2 kali nginep di sini and always satisfied with their service, and their infinity pool tuh bener-bener cakep banget karena bener-bener langsung kelihatan city lights dan kelihatan 2 icon paling terkenal dari Malaysia, yaitu KL Tower dan Twin Tower-nya. Ini ada KL Tower. Ini kita lagi hujan. Oh, kelihatan view KL ya.
Oke, jadi di rooftop ini Petronas, kita foto-foto boleh aja karena view city light-nya tuh cantik banget. Cuman kemarin tuh kayak lagi hujan gitu kan guys, jadi kita nggak lama-lama dan kita langsung turun lagi ke kamar. Terus di kamar kita pesen nasi kandar, aku pertama kali cobain dan rate-nya menurut aku sih 6/10 ya. Oke, we're moving on to the next day. Kita ini hari pertama explore di Malaysia, dan untuk memulai hari kita hari ini kita bakal sarapan dulu. Untuk sarapan kita harus ke gedung Platinum Suites 2, dan view kita waktu jalan ke arah gedung sebelah tuh langsung ke KL Tower. It's very tempting untuk dikunjungi. Jadi untuk memulai hari ini kita akan sarapan dulu dengan segala macam sarapan yang udah disiapin di sini. Setelah selesai sarapan, ini kita mau balik dulu ke kamar sebentar, sekitar 30 menit aja untuk get ready, karena hari ini kita mau banyak yang dikunjungin. Jadi untuk siap-siap ya, jangan lama-lama. Kita langsung ganti baju ke atas. untuk perjalanan hari ini, dan ya ini fitting aku outfit check dulu. Outfit check, Terus kita gitu. mau balik lagi ke skydeck, ke lantai atas, karena kita mau foto-foto dan very happy karena hari ini super cerah. Jadi bagus banget untuk foto-foto dari atas sini, apalagi karena cerah banget, jadi kelihatan semua city view-nya bener-bener bagus banget dari lantai 52 ya guys. Wow, ini. tinggi. Jadi kita di sini foto-foto dulu karena ini banyak spot-spot bagus untuk kita foto-foto. Wow, ini dia versi tengah hari gitu ya. Oke, setelah foto-foto ini kita mau langsung aja berangkat karena kita berdelapan, jadi mau nggak mau kita harus 2 Grab ya guys. Nah, kira-kira kalian bisa tebak nggak nih first destination aku hari ini kita mau kemana? Yuk bisa tebak aja, kalian bisa komen di bawah. Tahu ya kita pertama mau kemana? Jadi pertama kita bakal ke KL Tower, yaitu skydeck-nya, dan kita juga penasaran banget sama skybox yang ada di skydeck-nya itu ya guys. Jadi ini kita langsung aja naik. Kalau misalkan Anda sampai dari lobby tuh naik aja, ada 2 kali eskalator. Ini eskalator yang kedua. Terus di sini tuh kayak ada synthetic park gitu. Jadi kayak ada taman-taman yang kalian juga bisa foto-foto dari sini karena kelihatan city view juga. Jadi bagus banget. Terus ini juga ada 2 loket tiket, ada yang manual, ada juga yang bisa online tiket. Ini taman yang tadi aku bilang. Jadi kayak di sini banyak banget orang foto-foto karena bisa kelihatan juga KL Tower-nya ke arah atas gitu ya guys. PNB Jadi ini pun adalah nampak ya. self-service counternya. Jadi kalau misalnya kalian yang punya Maybank atau kalian punya bank Malaysia lainnya, kalian bisa nih di self-service counter ini untuk beli tiketnya. Tapi kalau misalnya kalian mau manual pakai cash, itu juga bisa di counternya ya. Setelah kita udah beli tiket, ini kita langsung aja mau masuk ke dalam. Jadi tinggal di scan aja tiketnya. Mau ke skydeck, jadi kita diarahin untuk naik lift ini, dan kita bakal ke TH03, lantai TH03 gitu. Oke. Sari pun belum pernah lagi ya. Walaupun sudah lama di KL juga. Nah guys, ini kita udah sampai. Ternyata tuh kita di lantai TH05, dan waktu kita sampai tuh langsung aja di scan tiket yang udah kita beli lagi, di scan lagi di sini. Dan kalian bisa langsung keluar deh. Ini BTW tuh 360 gitu. Jadi kalian bisa kelilingin seluruh skydeck-nya. Jadi ini bentuknya bulat gitu kan guys. Kalian bisa ngeliat seluruh sisi Kuala Lumpur dari sini. Kelihatan juga Twin Tower yang ternyata kita lebih tinggi ya dari dia. Kalau misalnya dari atas sini bener-bener view-nya tuh cantik banget. Jadi kita bisa banyak banget foto-foto di sini karena beneran pemandangannya tuh bagus banget. Dan yang aku amazed juga dari sini tuh karena kelihatan pegunungan gitu loh guys. Walaupun ini di tengah kota, tapi kelihatan gunung-gunung dan pegunungan di sekitar Kuala Lumpur ini. Jadi bener-bener bagus banget waktu foto-foto, dan kita puas-puasin banget untuk foto di sini. Jadi kita di sini explore aja seluruh sisi dari KL Tower-nya, dan kita juga sekaligus foto-foto dan sambil nungguin antrian kita guys. Jadi kalau misalnya kalian yang beli observation deck itu akan free skybox juga. Jadi kalian pas masuk bakal dikasih nomor antrian kayak gini, ada yang nomor 1 untuk skybox 1 dan nomor 2 untuk skybox 2. Kalau antrian kalian udah selesai nanti akan dipanggil kayak gini. 1086 Skybox 1.
Kalau kalian penasaran, estimasi nunggunya itu sekitar 1 jam ya guys kemarin aku. Nah terus ini kita akhirnya udah giliran kita untuk ke Skybox ya. BTW sekali masuk ke Skybox itu cuma bisa 4 orang. Karena kita berdelapan, jadi kita dibikin 2 kloter gitu. Jujur ini bagus karena kita bisa ngelihat segala sisi dari Kuala Lumpur lewat Skybox ini. Tapi sejujurnya ini tinggi banget sih guys, jadi lumayan serem juga. Terus waktu kita di Skybox itu kita cuma bisa foto selama 1 menitan. Jadi sebenarnya bener-bener bentar banget, kayak nunggunya 1 jam, tapi kita cuma bisa foto 1 menit. Tapi nggak usah khawatir karena kita bakal dapet jatah untuk ke 2 Skybox, dan ini masih Skybox yang pertama. Dan di Skybox 1 ini kita tuh fotonya sendiri ya guys, jadi pakai HP sendiri gitu. Terus kita lanjut setelah udah abisin 2 menit di situ, kita lanjut ke Skybox yang nomor 2. Di Skybox nomor 2 ini nanti bakal ada fotografernya, yang mana gambar-gambar yang diambil dari fotografer ini bisa kita claim nanti di dalam untuk kita beli gitu ya. Nah di sini kita berempat, kita ganti orang supaya fotonya banyak dan berbagai macam. Ini aku bareng sama kakak, adik, dan ibu aku. Dan ini yang kloter kedua. Ini kalian bisa lihat kalau nanti bakal difoto sama fotografer kayak gini. Tapi kita juga tetap bakal dikasih waktu untuk foto pakai handphone kita sendiri ya. Yang Skybox 2 ini view-nya lebih bagus karena bener-bener langsung kelihatan ke Petronas Tower-nya, makanya dikasihin fotografer juga. Lanjut, karena ini udah jam makan siang, kita mau langsung move to our next destination, yaitu ke Pavilion Kuala Lumpur. Karena kita udah lapar banget, jadi kita mau cari makan di mall aja supaya banyak pilihannya. So let's go. Sampai kita mau foto-foto dulu sebenarnya sebentar di Crystal Water Fountain-nya Pavilion. Ini juga sebenarnya spot foto yang paling tourism banget. Jadi kita nggak mau melewatkan. Kita akan foto-foto dulu di sini sebentar. Baru nanti kita akan masuk ke dalam untuk cari makan. Kemarin waktu jam segini tuh nggak terlalu rame di bagian zebra cross ya. Biasanya kan rame banget ya. Jadi bagus banget untuk kita foto-foto pas kemarin di sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pavilion untuk cari makanan karena kita sudah bingung juga mau makan apa. Tadi milih ke pavilion supaya banyak pilihan, tapi pas banyak pilihan justru bingung mau pilih apa. Akhirnya ini kita walk through the food court aja, habis itu kita turun ke bawah karena nggak ada yang selera di food court atas. Setelah kita muter-muter, akhirnya kita memutuskan untuk makan Thailand food aja yang kayaknya paling cocok rasanya dengan kita. Dan ini kita makannya di Paratai ya guys. Lokasinya tuh rada di bawah gitu, jadi kalian mungkin bisa cari untuk turun ke bawah kalau kalian mau makan di sini. Jujur menurut aku semua makanannya nggak ada yang gagal. Jadi kita beli kayak family set gitu, jadi semuanya udah disiapin sama mereka, mulai dari appetizer, main, sama side dishnya semua pokoknya udah mereka siapin. Pokoknya yang paling enak tuh ikannya tadi yang rada asem-asem gitu. Typical makanan Thailand food lah ya, bakal ada asam-asam kayak overall ini enak banget dan fulfill banget karena kita tadi habis capek juga, terus makannya enak-enak kayak gini. Jadi kita langsung lanjut aja ya. Ini kita udah moving on to KLCC Park karena ini udah siang juga, jadi akhirnya kita kesini. Terus ternyata tuh rame banget orang yang jogging-jogging, yang sekedar jalan-jalan santai ya. Juga rame banget karena memang taman ini gede banget ya guys, dan view-nya tuh bagus, dia bisa kelihatan langsung ke arah Petronas Twin Tower. Oh, banyak orang yang jogging di sini. Petang-petang kan sejuk gitu, banyak pokok-pokok. Oh, cantik. Wow, nampak langsung ya. Boleh gambar dekat sini. Oh, gambar-gambar ya. Kalau tak ke KLCC tak sah, macam tuh. Nah dari KLCC Park tadi kalau kalian jalan itu bisa udah langsung nyambung ke Surya KLCC. Jadi kalian bisa lihat nih attraction water fountain kayak gini yang menurut aku lucu banget. Terus ini juga ada danau-danau dan bagus juga pasti kalau kalian mau foto-foto.
Nah, itu tadi ya perjalanannya kakak ini daripada Medan ke Malaysia. Banyak lagi hari-hari berikutnya yang di-explore. Nanti kalau kalian nonton video fullnya, Sari buat di description box beserta nama channelnya ya. Ini Sari potong, kalian boleh terus lanjut ke sana ya teman-teman. Oke, so itu tadi ya perjalanannya. Di sini biasanya dia itu kuliner, jalan-jalan ya. Memang banyak juga lah tempat-tempat yang menarik yang boleh kalian kunjungi kalau datang ke Malaysia. Dan ke negeri-negeri lainnya banyak pesona yang orang mungkin memang fokusnya biasanya ke Kuala Lumpur kan, karena adanya Twin Tower. Tapi negeri-negeri lainnya jangan juga terlewatkan ya teman-teman, karena makanan, orang-orangnya, dan juga banyaklah ya tempat-tempat yang menarik yang boleh kalian kunjungi. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tanda kalian support Sari. Sampai jumpa di next videonya. Bye.